Ternyata bisa bikin workshop Kak di sana, Mhm. tanpa modal. Jadi sistemnya adalah bagi hasil. Kita hitung Oke. dong kayak, "Oh bisa bisa, oke," gitu. Ternyata 1 tahun berjalan, ini menjadi cuan yang luar biasa. Workshop doang ya? Workshop doang. 3 anak Gen Z yang mengidolakan, lifestyle Mhm. yang memang menawan gitu ya. Long story short, aku malah semakin jatuh cinta dengan industri yang aku jalankan. Mhm. Pendidikan passion. Widih, Gitu. oke. Ketika 4 bulan itu aku udah berjujur diri aku mau kuliah. Tapi aku nggak bisa masuk sekolah negeri. Tahu nggak kenapa Kak? Apa tuh? As simple, bisa-bisanya rapot aku hilang. Lah? Sehingga aku nggak bisa daftar kampus negeri karena rapotnya nggak lengkap. Waduh. Wah, gara-gara itu Kak aku nggak bisa masuk sekolah negeri. Jadikan dunia ini tahu ada loh, ada anak sehebat kamu. Wih. Itu tuh yang selalu kita tanamkan. Di balik anak-anak didik yang hebat, pasti ada pengajar yang hebat dan timnya nih. Halo Sobat Otka, balik lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka. Kali ini kita akan ngebahas perjalanan karir dari seseorang yang ceritanya itu katanya bukan dari keluarga yang mewah banget, tetapi berhasil bekerja di perusahaan dan bekerja sama bos Korea di bidang fashion ya. Kemudian bisa juga membangun sekolah fashion juga yang dianggap sekolahnya ini setara dengan S1 katanya. Dan yang saya bikin kaget ini, siswa-siswanya itu bukan hanya orang Indonesia, tapi mancanegara. Ada yang dari Qatar katanya, kemudian ada dari mana lagi? Egypt, Australia, Egypt. Wah, Singapura. banyak banget. Nah, kita kenalin nih, ada Kak Mega Sanda. Apa kabar Kang Man? Alhamdulillah, luar biasa kalau saya. Aku juga karena ketemu Kang Man. Aduh. Oke, ini saya ngelihat Kak Mega Sanda ini semangat banget ya, karena saya melihat cerita-ceritanya luar biasa. Saya dengar cerita, dari SMK pun gak ada nyawanya bekerja ataupun sekolah lah ya, sekolah di bidang fashion. Nggak Tapi ada. sekarang kerjanya di bidang fashion sampai ngajar. Bener. Itu gimana ceritanya? Wah, ini dari dasar banget ya. Dasar banget aja kayaknya seru nih di sini nih. Seru banget. Jadi sebenarnya kalau orang lihat dari luar, Mhm. apalagi kalau udah melihat fashion class di Jakarta Mhm. gitu ya, pasti mereka melihat, ini pasti passion banget nih Oke. foundernya gitu. Tapi kalau kita lihat benang dasarnya banget, aku Heeh. tuh adalah anak yang memang sekolah nggak tahu awalnya tuh mau milih fashion awalnya. Jadi aku pengen banget jadi arsitek, Oke. pengen banget dengan rasa Waktu percaya itu diri. SMK kali ya itu ya? Iya, Oke. jadi emang dari awal udah pengen banget masuk SMK, Mhm. karena kan SMK ada jingle-nya SMK bisa. Bisa, wis bener. Saya bisa SMK langsung bisa kerja langsung kerja, minimal. benar-benar. Tapi dari situ ternyata Tuhan berkata lain, dapatlah aku pilihan ketiga yang aku saat itu nggak tahu ternyata pilihannya Tata Busana. Kenapa bisa nggak tahu? Karena ternyata dipilihin kan saat itu. Randomly aku menjalani kehidupan di Tata Busana mau nggak mau, dengan tidak termotivasi, dengan benar-benar kayak aduh mau ngapain ya, dan ditambah stigma-stigma masyarakat kalau menjahit itu ya cuma jadi penjahit. Gitu. Oh. Jadi kamu sekolah di mana? Oh, di SMK Tata Busana gitu. Oh, mau jadi penjahit ya nanti. Wah, itu semakin down dan kayak iya ya mau ngapain ya gitu. Sampai akhirnya mama aku tuh dipanggil. Ini perlu gak sih menceritakan Nggak soal itu? apa-apa, ceritain aja. Oke, sampai mama aku dipanggil. Mungkin orang tua di sini yang memiliki case yang sama anaknya gitu ya, itu bisa lihat juga dari sini. Mama aku dipanggil, terus juga ditegur dengan prestasi aku yang sama sekali minus, bukan ada lagi kayak minus gitu ya. Dan nyawa aku secara mentality tuh udah di titik berteman dan segala macam mungkin lebih suka menyendiri saat itu. Oh, oke. Akhirnya mama pulang-pulang tuh melembutkan hatinya. Terus Mhm. bertanya kayak, "Kakak mau pindah aja?" Kita kan kalau orang tua melembut, kita kayak, "Aduh gimana nih?" Apalagi dia saya galak gitu kan. Akhirnya di situ aku langsung kayak mencoba mengenali diri aku. Untuk anak 16 tahun ini, menurut aku nggak ada kata terlambat atau terlalu awal ya untuk menjadi dewasa. Itu adalah momen pertama kali aku mengenal diri aku dengan cara mind mapping. Kayak gimana tuh? Mind mapping sesimpel aku nanti 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun. 16 tahun? Saat itu aku nggak ada yang ngajarin aku, Kak. Tapi itu muncul sendiri ya? Itu muncul sendiri. Oke. Karena aku kayak melihat aku nanti mau jadi perempuan yang kayak gimana dulu deh. Oke. Gitu. Ternyata aku lihat aku mau jadi kayak mamaku nggak ya? Oh, mungkin ada beberapa part aku pengen jadi mamaku yang bisa kerja di rumah, tapi tetap nggak punya waktu buat anak-anaknya. Sesimpel ngambil rapot aja kayak 3 tahun sekali. Sisanya dijokiin gitu ya. Tapi after all, oh ini terlalu sibuk, ini enggak, ini segala macam. Kalau misal dari busana ini aku bisa nggak ya jadi perempuan yang aku inginkan? Oh,
aku pengen jadi perempuan yang nanti ketika berumah tangga, aku punya waktu untuk anakku, aku bisa kerja di mana aja, tapi tetap prioritasnya adalah untuk keluargaku. Itu dulu, aku nggak ada kepikiran mau kaya raya saat itu. Oke, ternyata dari fashion ini bisa ya. Oke, bisa gitu. Terus caranya untuk melangkah ke situ gimana ya? Oh, jadi perempuan berdaya gitu segala macam. Yuk, bisa dulu minimal untuk memperbaiki nilainya. Ternyata baru semangat nih, baru doa amin pengen menjadi lebih baik gitu ya. Tiba-tiba datanglah opportunity besok pas aku berangkat sekolah. Ada wakil kepala sekolah yang nyamperin aku. Karena satu sekolah ini tahu kalau aku tidak semangat itu. Tapi mungkin omongannya kemana-mana ya, kalau aku ada minimal suka menggambar. Akhirnya ada kompetisi mewakili Jakarta Timur saat itu. Dipilihlah aku untuk mewakilkan sekolah aku tercinta, SMK Negeri 24 Jakarta. Halo. Hai. Nah, diwakilkanlah aku mewakilkanlah sekolahku, terus menanglah juara 1. Widih. Wow. Itu ya, dari yang tadi Sweet banget dong itu ya. Iya, itu benar-benar switching positioning aku banget tuh, dari yang di bawah banget sampai akhirnya pas aku dipanggil sama aku, diapresiasi di lapangan dan disalamin sama orang penting yaitu kepala sekolah gitu ya. Wah, di situ terbangkitlah membara aku gitu ya. Aku langsung berpikir, aku pengen jadi orang penting. Aku pengen diapresiasi sebegininya dengan suatu hal yang positif. Gitu. Akhirnya aku langsung bertumbuh lebih baik. Luluslah aku. Gitu. Pas udah lulus, ada rasa takut ya pasti ya. Semua anak-anak tuh kayak, aku mau ngapain sih setelah ini? Gitu. Sampai akhirnya aku juga nggak punya support financial sama sekali. Waktu lulus SMA itu? Betul. SMK ya? Iya, sekarang mama aku single mother dengan 4 anak. Yang aku juga membayangkan dia kayaknya, dia aja bahkan mungkin gak mengurus dirinya sendiri, nggak ada waktu gitu, saking cintanya dia untuk kita gitu. Tapi di situ aku sangat mengerti dan akhirnya aku mencoba jalan lain. Adalah namanya kursus fashion bersama Mas Aji Notonegoro. Dan beliau saat itu mendapatkan nama rekomendasi aku dari sekolahku. Kok bisa? Oh, karena juara itu ya? Iya mungkin ya. Dan kan itu kan tahun pertama bermasalahnya, tahun kedua ketiga tuh udah mulai, disayang-sayang nih. Karena prestasi. Kak, aku langsung masuk OSIS saat itu. Masuk pramuka aku. Garap langsung aktif ya? Iya. Gitu. Tapi maksudnya dari dapat rekomendasi itu, aku langsung kayak, oke, gimana caranya aku harus daftar kursus itu. Dan itu masih sangat murah saat itu, di bawah 10 juta. Diupayakanlah bisa masuk. Nggak lama dari situ aku berkenalan, bersosialisasi. Itu main jauh tuh Kak. Jadi sekolah aku di Bambu Apus. Mas Aji sekolahnya di Blok M. Lumayan. SMK untuk menempuh jarak situ gitu ya. Tapi aku bener-bener naik metro mini segala macem. Dan aku sangat confidence anaknya dari dulu dengan penampilan fashion aku. Gitu, sehingga orang-orang mempercayai ini anak tuh passionate banget. Oh, itu udah bikin personal branding sendiri personal lah ya? Branding, yes. Nah, kalau sekarang sebutnya ilmu personal branding ya? Ya, waktu itu belum paham ya. Tapi ternyata dari penampilan aku se-passionate itu, di kelas pun aku sejago itu. Jadi aku suka jadi joki juga. Joki apa tuh? Joki tugas. Lah, kan awalnya joblok mulu ya, tapi tiba-tiba jadi joki tugas ya? Karena pas aku di kursus aku itu, banyak yang backgroundnya bukan fashion sama sekali. Jadi dia kerja korporat, terus masuk sekolah di situ, terus mereka nggak mau ngerjain tugas, atau ada juga yang emang sibuk banget. Aku kerjain lah tugas-tugasnya, menerima uang itu. Karena balik lagi, aku kan keterbatasan finansial kan. Sampai di mana ada teman aku yang memang, cuy, gue punya sahabat orang Jepang nih, dia tuh lagi nyari fashion designer untuk perusahaan Korea. Gue panggil aja langsung nama lo, gitu. Sumpah, iya, buat jadi fashion designer. Ini fashion designer yang masih pemula kan? Enggak sih, gue nggak bilang. Tapi jelas langsung gue sebut nama lo ditunggu CV-nya ya. Waduh, oke. Aku deg-degan tuh Kak, antara ambil atau enggak, dengan latar belakang yang lebih dekat kepada anak SMK ini kan ilmunya ya. Iya. Iya kan? Sampai akhirnya, yaudah bikin dulu aja. Bikin dulu CV-nya. Sisanya Tuhan berkehendak. Nekat. Itu udah visi misi dari hidup aku dari dulu adalah bikin dulu, sisanya Tuhan berkehendak. Oke. Udah. Habis itu aku kasih, ternyata aku dipanggil Kak interview tepat di hari ulang tahun aku saat itu, yang ke-18. Diterimalah aku di hari itu. Kok bisa diterima? Kan penasaran nih, kebanyakan nggak bisa anak SMK harus minimal S1, D3 misalnya. Itu kok bisa gitu? Bener, itu menarik banget. Mungkin satu lagi butuh.
Tapi sebenarnya relasi mereka harusnya luas banget ya. Hmm. Tapi yang aku lihat adalah portfolio yang aku kerjakan. Oh, oke. Jadi tuh dari semenjak balik lagi di SMK itu, ketika aku udah tahu turn back aku langsung cari tahu skill-skill apa yang harus aku punya, yaitu confident dalam membuat baju. Oh, Akhirnya aku membangun usaha custom made. Jadi dari kelas 2 SMK aku udah terima custom made untuk teman-teman atau relasi yang mau bikin acara atau mereka mau bridesmaid segala macam. Tujuannya adalah membangun confidence aku dulu untuk ketemu klien, oke. negosiasi harga, terus mencari kain. Jadi saat teman-teman aku yang SMK mungkin lagi yang ini bahan apa ya? Aku udah titik yang ke Tanah Abang sendiri, itu cari-cari kain, ini namanya kain-kain apa, ketemu klien, udah sosokan suggest badan kamu tuh bagusnya begini, Kak. Gitu. Oh. Sehingga ketika aku udah kasih tahu pas interview apa yang aku lakukan, beliau udah tahu kalau ini anak bisanya banyak nih. Oh, Gitu ya. iya benar. Karena kan yang dicari interviewer juga apa yang bisa banyak kamu lakukan kalau di Indonesia kan gitu ya. Oke, sampai akhirnya langsung diterima di situ. Banyaklah yang aku lakukan dalam waktu bekerja di sana. Poin penting dulu buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen bekerja di sebuah perusahaan atau apapun lah ya, itu yang perlu dibangun adalah portofolio kita dulu. Betul. Karena ketika nanti interview, kalau kita sudah punya pengalaman di bidang itu, ketika ditanya atau di apapun, kalau kita jawabannya secara terstruktur, kemudian kita tahu detailnya, pasti akan diterima. Walaupun pendidikan kita tidak setara dengan pendidikan yang disyaratkan, misalnya harus S1 atau D3 atau S2 lah. Tapi kalau skill kitanya mumpuni, pasti akan mengutamakan skill. Betul. Karena jujur, di Indonesia tuh ya banyak yang lulusan S1, D3, S2 tidak kompeten. Makanya banyak pengangguran, banyaknya yang tidak sesuai dengan industri. Karena kan pengajaran di sekolah itu akan berbeda dengan yang di industri kan. Betul. Nah, jadi orang-orang industri pasti butuh orang yang siap kerja. Makanya siapan SMK bisa. SMK bisa. Oke, nah balik lagi, kita lanjut lagi. Nah, dari situ kan kerja nih di perusahaan Korea itu. Selama berapa tahun dan apa yang bisa diambil dari perusahaan Korea ini? Sebenarnya nggak panjang banget ya dibandingkan orang yang sampai bertahun-tahun. Di situ aku cukup 1 tahun di sana. Menurut aku cukup. Karena yang aku pelajari di situ lumayan banyak sekali. Sebagai perusahaan Korea yang baru ngebangun brand di Indonesia, aku di situ dituntut untuk tidak bisa berkata tidak bisa. Saya berkata tidak bisa, benar. Dan aku juga terbentuk dari kecil untuk tidak menunjukkan kalau aku tidak bisa. Oh, gitu. Okay. Tapi kalaupun emang ternyata at the end nggak bisa, ya tinggal direvisi. And as simple as that. Okay. Kebanyakan orang kan takut gagal ya. Betul. Nantinya. Padahal kan sebenarnya kalau nggak bisa, kalau nggak pun gagal, tinggal Coba revisi. Coba lagi gitu. Sampai akhirnya di mana semua job desk itu aku garap. Widih. Wah, jangan dipikir fashion designer hanya menggambar manis duduk dengan meja kamu tertata dengan desain-desain estetik ya. Enggak, gitu. Jadi emang kayak ngedesain iya, bahkan kita ngedesain pun harus yang memang berdasarkan taste Korea itu kayak gimana, terus di-develop lagi di Indonesia. Aku juga hunting kain, as a merchandiser juga iya. Sampai merchandise-nya? Iya, jadi hunting kain, material things, sampai ke supplier, sampai harus calling ke Singapura untuk ordernya kakak yang panjangnya 60 cm. Kayak semua hal-hal itu aku lakuin, bahkan sampai produksi ternyata ngobrol sama tim sampel dan konveksi yang lain, ternyata masih belum memenuhi nih standarisasi bos aku. Akhirnya kita memutuskan untuk menciptakan mini konveksi kita sendiri di kantor, dan aku harus membentuk tim kerjanya di situ, harus mencari penjahit-penjahitnya, harus mengkalkulasikan butuh mesin berapa, segala macem, apa aja yang harus di-spotting. Sampai akhirnya ngobrol dengan penjahit, interview penjahitnya, aku butuh tim yang kayak gimana, sampai aku baju udah jadi pun kita butuh dong menjual baju itu ya. Nah, di situ aku bersama tim kerja aku juga harus menentukan ini gimana cara promosinya. Berdasarkan digital, kita butuh sosial media sama website. Itu pun juga kita turun andil untuk mendesain semuanya di bagian situ. Sampai kita harus cari influencer siapa nih yang kira-kira relevan dengan tes brand kita. Terus juga bernegosiasi lah dengan si influencer ini untuk endorsing. Lalu juga kita harus photoshoot dulu. Photoshoot kita sama maunya model internasional nih, baik Korea maupun bule gitu. Kita harus ngobrol dong. Harus berani ngobrol sama orang asing gitu. Harus nge-arrange juga, harus nge-leading orang-orang yang lebih tua dari kita, sampai dimana harus menjual lagi distribusi sampai ke Sogo. Kita ketemu buyer, ngobrol. Kalau sama buyer itu ternyata ada sistem beli putus atau bagi hasil. Gitu. Itu juga harus negosiasi lagi, discuss sama bos lagi, mana yang paling works ya untuk keuntungan brand ini. Jadi
banyak banget yang kita lakuin. Pantesan ini mah belajar dari hulu ke hilir. Ini udah bisnis proses dari awal sampai akhir, sehingga mau bikin bisnis sendiri jadi bisnis orang aja udah. Sebenarnya dengan proses itu udah cukup ya. Sisanya searching belajar sendiri itu kayak udah langkahnya yang aku ceritakan dengan detail. Bener-bener. Beruntung banget sebenarnya kami Sananda ini ya, karena belajar dengan orang yang tepat. Dan bikin bisnis itu kan, kalau teman-teman pengen bikin bisnis itu kan harus belajar secara bisnisnya seperti apa, kemudian modalnya juga. Kalau di sini berarti kami Sananda nggak usah mikirin modal ya, mikirin gimana caranya ini sukses aja ya, dengan cara mulai dari awal sampai akhirnya ya. Nah ini beruntung. 1 tahun itu berarti cukup banget ya. Cukup. Nah dari situ ngapain lagi? Dari situ aku sempat membantu mama aku sedikit. Di situ ada apa ya, crisis identity kali ya. Wis. Wah, bahasa anak sekarang. Langsung turun lagi, padahal udah naik ini semangat kan, langsung turun. Karena manusia tidak pernah merasa cukup ya, gitu. Jadi intinya pas aku udah lulus dari situ, mama aku sempat kayak merasa struggle banget dengan bisnisnya, sehingga dia membutuhkan aku yang dilihat kayaknya skillnya tuh mulai bertambah nih, untuk udah matang membantu bisnisnya gitu. Mamaku bergerak di bidang bahasa juga sebenarnya. Jadi ada promosi B2B sekolah ke sekolah untuk promosi. Akhirnya pas aku resign dari situ, masuklah aku ke bisnis mama aku. Dengan sembari kayaknya fashion, aku kayaknya nggak nafas banget nih dari SMK, masuk kursus ditambah lagi kerjanya fashion. Sebenarnya aku beneran di fashion nggak sih? Di saat teman-teman aku kuliah, mungkin itu poinnya. Ada rasa kayak kuliah tuh sebenarnya seru deh, pengen deh gitu. Tapi aku cobalah terjun ke bisnis sama mama. Di situ aku mengkulik skill komunikasi itu seperti apa, convincing people, convincing kids untuk benar-benar kayak aku mau deh kursus di sini gitu. Itu targetnya waktu itu anak apa, SMA atau apa tuh? SMA. Oh, SMA. SMA. Untuk aku yang nggak jauh lulus dari SMA kan pasti anak-anak SMA kayak, ih dia ngomong apa sih kayak gitu kan. Tapi ternyata by time aku bersyukur banget juga skill komunikasi aku dibentuk dari selama membantu mama dalam waktu 4 bulan itu. Karena itu lumayan pack tuh, promosi terus tuh ya. Pitching sampai ngobrol sama orang tua murid. Coba Mbak, kasih tahu saya kenapa anak saya harus kursus di sini. Anak 19 tahun saat itu ya. Oke. Akhirnya aku berusaha untuk mengasih tahu product knowledge dan segala macamnya, tapi dengan sangat low key. Maksudnya kan as a business kita kan benar-benar harus transparan ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita jualkan dengan niat yang baik gitu. Tapi ternyata feeling genuine itu membuat orang juga bisa merasakan hal yang sama. Gak overclaim lah ya. Iya, aku jadi tahu, oh ternyata negosiasi sama orang itu sesimpel kamu benar-benar menyampaikan kata-kata kamu sesuai nih selaras hati sama pikiran. That's the point. Jadi setiap fase hidup aku tuh banyak banget yang aku pelajarin. Tapi dengan waktu 4 bulan itu aku mengetahui ternyata aku happy-nya di fashion gitu. Oh, tetap walaupun jadi kayak tim marketing itu tetap masih belum ini ya. Belum. Gitu. Ternyata industri itu nggak menyantolkan hati aku di situlah. Gitu. Sampai akhirnya aku kayak aku pengen kuliah. Ternyata deep down ketika 4 bulan itu aku udah berjujur diri aku mau kuliah. Tapi aku nggak bisa masuk sekolah negeri. Tahu nggak kenapa, Kak? Apa tuh? As simple, ya mungkin karena emang nilai akademis aku sangat kurang. Tapi kedua, bisa-bisanya rapot aku hilang. Jadi dari rapot itu kan per lembar ya kita terima ya. Ternyata ada 1 semester hilang. Sehingga aku nggak bisa daftar kampus negeri karena rapotnya nggak lengkap. Waduh. Wah, gara-gara itu Kak aku nggak bisa masuk sekolah negeri. Tapi aku juga karena udah kerja dan segala macam, aku tahu kalau aku masuk universitas negeri lagi, aku akan mulai dari dasar lagi dan itu akan membuang-buang waktu aku. Gitu. Akhirnya aku mencarilah sekolah internasional nih, international school yang memang mencocoki dengan budget aku. Mahal dong sekolah internasional sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya aku juga nggak ada budget saat itu. Bayangin aku baru resign, aku kerja selama 4 bulan. Dan itu sistemnya lebih ke arah helping mom. Jadi kayak naik turunnya bisnis kita lihat lagi dengan progres pekerjaan aku gitu kan. Sehingga aku nggak punya income saat itu. Tapi ada lebih ke arah custom made masih berjalan. Tapi kan untuk anakku masih umur belasan tahun punya 3 juta 5 juta itu suatu hal yang sangat bersyukur ya. Sampai akhirnya aku mencari ada beasiswa nih, International Institute Fashion Design saat itu baru buka di Jakarta. Aku apply. Alhamdulillah diterima. Tapi dia minta ada uang DP dulu. Dari mana nih uang DP-nya? Adalah sisa uang tabungan aku 5 juta saat itu, around 5 juta 6 juta. Aku taruh di situ. Dari situ aku langsung percaya, wow, ini jalan Tuhan. Masa tiba-tiba aku punya uang itu gitu kan. Berarti
aku harus jalan terus nih di sini. Passion ya. Iya, sisa beasiswanya ternyata aku juga nggak mampu bayar, Kak. Oh, karena 30%-nya itu ya? Iya, karena sisanya aku harus bayar semuanya dan aku nggak mau bayar sampai di tahun terakhir. Jadi apa ya, disclaimer dulu, tempat aku sekolah ini jatuhnya kamu bisa pilih diploma 1, 2, sampai 3 Oke. gitu. Bahkan student service-nya menyarankan aku kalau bisa diploma 1 aja cukup, nanti lanjut lagi sisanya di luar. Oke, aku ambil yang jalur itu karena aku kayak percaya diri aja. Oh, kayaknya uang bisa deh, bisa aja dulu. Aku kayaknya mencapai aja dulu. At least otak aku terekam kalau aku mampu. Masalah finansial itu nanti. Sampai akhirnya aku dengan mentality yang sama, sampai di tahun terakhir ternyata aku masih nggak mampu membayarkan uang sekolah aku. Wah, drama, Kak. Terus gimana tuh? Akhirnya as simple, aku coba ke keluarga-keluarga kan, at first they say no, they cannot help. Wah, aku struggle, udah pasti ngeliat mamaku juga nggak bisa gitu nge-support. Sampai akhirnya aku bikin proposal. Proposal apa tuh? Proposal bisnis peminjaman uang. Sekira proposal. Sumpah, aku buat proposal pengajuan peminjaman uang dan juga barter. Jadi aku minta dengan nilai uang puluhan juta, 35 juta. Dengan sistem aku kembalikan dalam jangka waktu 12 bulan. Dan juga aku kasih nih yang namanya benefit, bisa bikin baju loh sama aku untuk lebaran gitu. Jadi sebenarnya kan itu kan menguntungkan ya, Kak. Gitu. Aku berusaha pitching orang-orang yang aku nggak kenal sama sekali, tapi aku tahu mereka masih ada hubungan dengan keluargaku dan mereka memang kaya. Jadi itu dulu. Ternyata aku gedor lah 5 pintu pengusaha yang menurut aku nih kaya banget gitu ya. Nggak mungkin mereka 35 juta tuh nggak punya, tuh nggak mungkin gitu. Ternyata semuanya say no, Kak. Karena mereka nggak punya ngerasa, mungkin apa ya, kepercayaan kalau ini anak umur sekian bener nggak sih minjem uang sebanyak itu gitu. Tapi aku suka kata-kata satu ibu-ibu terakhir yang aku pitching. Dia bilang gini, sorry banget, aku nggak bisa kasih kamu fresh money, tapi aku percaya dengan kegigihan kamu, ketika kamu ngelewatin ini, kamu pasti bakal jadi orang besar. Itu aku nangis bukan karena ditolak, aku nangis karena ada ibu ini yang masih percaya sama aku. Wow, aku pulang dengan tersenyum karena aku percaya, oke, Allah pasti nggak mungkin kasih ini sia-sia perjalanan aku kayak gini. Sampai akhirnya aku masih gedor-gedor pintu-pintu keluarga aku, keluarga jauh aku, semuanya. Akhirnya mereka kurunan tuh, ada Tante Linda, ada Opung Putri, semuanya pokoknya Bu Feby, semua keluarga aku itu kurunan bantuin. Sampai teman-teman sekolah aku itu juga kasih support, kayak ngasih pinjem untuk beli kain kelulusan, bayarin fashion show, dan juga ada case di mana aku udah nggak boleh masuk kampus, Kak, sebenarnya. Jadi manajemen udah say ya, ini absensinya kita anggap kamu gak hadir-hadir ya karena kamu gak bayar-bayar. Tapi dosen aku itu bener-bener, Mega kamu masuk, Miss mau kamu masuk ada di kelas untuk belajar. Wah, ternyata tetap masih ada orang-orang baik ya. Ada orang-orang baik, Kak. Terus ada tim marketing Miss Vio bener-bener nyariin pekerjaan dengan relasinya. Semua pembisnis di Jakarta dia hubungin untuk aku bisa interview. Semua interviewnya tuh baik banget, aku dapat opportunity-nya gitu. Tapi ternyata mereka harus membuat aku harus memilih untuk berhenti kuliah itu yang aku udah tinggal bentar lagi lulus, biar langsung kerja. Gitu. Karena mereka nggak bisa nih, harus bener-bener full time. Gitu. Wah, aku berat banget, butuh duit, tapi gimana gitu. Ya udah akhirnya long story short, tercukupi lah semua itu. Lulus dari situ akhirnya dengan banyak hutang. Sampai di situ dulu ya mungkin ya. Oke, karena pinjaman itu ya. Karena pinjaman ini yang bertumpuk ternyata untuk kelulusan fashion aku. Jadi kalau misalnya orang bisa bilang, kamu se-passion itu ya soal fashion. Iya Bun, langkahnya nggak mudah gitu. Oke, sudah pinjam puluhan juta, masih usia muda ya. Masih 20-an berarti ya. Yes. Wih, luar biasa, berani banget. Untuk beli, sebenarnya kayak investasi lah ya. Belajar itu kan investasi kan. Bener. Investasi itu bukan dalam arti teman-teman beli barang, tapi investasi itu dari leher ke atas, istilahnya otak lah. Aku percaya itu bagus banget buat kedepannya. Ini kan kayak ini nanti akan membentuk orang-orang yang hebat. Itu di situ karena kita belajar mengisi otak kita dengan materi-materi atau dengan ilmu dan pengalaman orang lain kan. Itu yang paling penting. Betul. Nah, dan ini penting juga buat teman-teman, jangan banyakin beli sesuatu barang yang bukan investasinya dalam artian dari leher ke bawah lah, kayak pakaian dan semua, tapi leher ke atas yang penting adalah isi otak kita. Betul, aku setuju banget Kak, karena isi otak kita tuh sifatnya permanen tuh, bisa growing tergantung hati sama pikiran kita. Betul, sepakat. Nah di situ kan stuck nih. Oke, saya udah lulus akhirnya di dunia fashion,
tinggal bayar-bayar hutang. tinggal bayar Apa hutang. yang dilakukan? Kan kalau anak-anak yang lain kalau udah lulus kerja di mana ya? Betul, Setelah benar. ini. Kalau aku lulus kerja di mana itu nggak cukup. Gimana cara bayar utang ya? Oke. Kayak ini hembusan nafasnya kayak capek banget ya mengingat saat itu. Tapi benar, di bagian itu justru membentuk aku untuk berpikir cepat dan tepat. Aku langsung mencari potensi apa aja, udah pasti satu-satunya jalan adalah membangun usaha. Iya, Ya, benar. tapi usaha apa yang aku nggak mulai lagi dari nol ya? Aku melihatlah ada yang namanya industri workshop. Oke. Jadi ternyata mungkin orang-orang Jakarta udah mulai bersuara kalau mereka butuh yang namanya apa ya, work-life balance. Oh, oke. Sehingga mereka butuh aktivitas lain di weekend. Belum zaman-zamannya olahraga saat itu, jadi lebih ke arah activity apa yang seru, sehingga ada kelas perkayuan, ada segala macamnya. Kalau kita sebut tuh ada Jakarta Creative Hub, Oh iya, ya pernah kali. tahu ya? Tahu. Nah, di situ tuh aku juga mantau tuh, oh ternyata banyak ya antusiasnya. Pas aku approach ke sana juga sama teman aku kebetulan saat itu, ternyata bisa bikin workshop Kak di sana tanpa modal. Jadi sistemnya adalah bagi hasil. Kamu oke, kamu bikin ada 10 students yang nge-purchase, ada harus 5 orang atau 3 orang yang dari member kita belajar secara gratis. Kita hitung dong kayak bisa, oke gitu. Ternyata 1 tahun berjalan, ini menjadi cuan yang luar biasa. Workshop doang ya? Workshop doang, sampai kita kayak, kita ngapain ya? Kayaknya kita harus bertumbuh deh dengan uang ini. Apalagi kan kita tiga anak Gen Z yang mengidolakan lifestyle yang memang menawan gitu ya. Sampai akhirnya, oh kita harus jadiin uang ini expense dulu nih dengan short course. Harus ada develop program lain. Akhirnya berjalan. Long story short, aku malah semakin jatuh cinta dengan industri yang aku jalankan. Pendidikan passion Wih, gitu. Karena aku suka banget belajar, aku suka banget passion, technical, aku suka banget ketemu orang juga. Jadi pas di workshop itu, kakak harus tahu, aku dari yang ketemu orang ngobrol yang ngajarin ibu-ibu tuh kayak dari sini ke sini ya Bu, kayak takut dosa gitu. Oh iya. Sampai akhirnya sekarang aku bisa yang oke, coba kakak analisa dulu kenapa bisa kayak gini, kita lihat dulu nih arah bisnisnya mau kemana. Sampai ada confidence itu tuh adalah komunikasi yang terlatih juga. Betul. Tapi after all bersama teman-temanku ini, mereka punya jalan hidup masing-masing ya. Passionnya ternyata semakin bertumbuh dengan jalan-jalan yang berbeda, kita terpecah lah gitu di jalan masing-masing. Dan akhirnya aku tetap berjalan dengan Fashion Kreasi Jakarta yang lahir di tahun 2020 itu. Nah, di situ berarti sendirian bikinnya? Kalau ngomongin sendirian, secara leading iya, aku sendirian. Udah mulai semua decision making ada di aku. Gitu. Untuk timnya, tapi aku sudah punya udah punya partner-partner, udah punya tim-tim yang aku kayak aku tolong jangan tinggalkan aku ya. Lebih kayak gitu ya, karena aku suka banget nih bertumbuh sama kamu. Ada salah satunya namanya Miss Dewi. Miss Dewi adalah orang yang dari aku membangun usaha butik aku, itu udah bersama dia. Sampai aku juga melihat dia suka banget belajar juga, bertumbuh. Akhirnya dia sekarang terjun juga di Fashion Crafty Jakarta. Sebagai apa beliau? Oh, sekarang dia di program development justru. Keren dong. Gitu, sama suka mengkolaborasikan kita. Fashion Crafty semakin berkembang itu karena beliau juga. Gitu. Jadi aku nggak sendiri, tapi ada orang-orang yang memang passionate mengembangkan Fashion Crafty Jakarta. Nah, dari situ berarti berjalan tuh ya, sampai sekarang berarti ya? Yes. Berarti itu ada kelas-kelasnya, dan itu kelasnya tuh seperti apa sih sebenarnya? Fashion Crafty Jakarta hadir dengan visi misi yang nggak berubah sebenarnya. We are very open untuk semua orang yang pengen mengenal fashion itu apa. Oh, dari yang basic banget berarti? Super beginner, yes. Gitu. Jadi tujuan dasar aku pun, sebenarnya kan aku suka mengulik why-nya apa. Jadi ketika aku mengiyakan dulu nih, mundur ketika mau bikin workshop, apa ya nilai hal yang bisa aku jadiin alasan untuk aku nggak berhenti ketika ada obstacles. Gitu. Ternyata aku melihat banyak banget underestimate orang secara stigma kalau belajar menjahit itu mau jadi penjahit, atau kalau menjahit di orang tuh sesimpel 200.000, kalau lebih dari itu mahal. Nah, aku nggak suka dengan pola pikir itu. Ya mungkin karena aku punya klien juga ya, jadi aku kayak pengen banget mengedukasi. Ya meskipun bukan klien aku yang aku edukasi, tapi aku yakin dengan orang-orang yang belajar fashion itu justru mereka kayak dengan one day workshop langsung bisa, dan struggle juga ternyata tapi bisa gitu ya. Mereka minimal keluar langsung, makasih banget ya, aku setelah ini kayaknya akan lebih menghargai penjahit aku. Gitu. Jadi aku senang. Dia itu setiap workshop Kak, bayangin setiap minggu aku ada 1 workshop,
dan ada 10 students, dan semua orang tuh kayak yang aku seru banget, aku jadi bisa belajar dan aku jadi bisa menghargai orang lain dengan yang kamu ajarkan di workshop ini. Wow, itu yang ngebuat aku nggak berhenti di Fashion Crafty ini sih sebenarnya. Dengan dasar yang memang orang yang nggak tahu sama sekali jadi tahu, atau minimal jadi menghargai jasa orang lain. Tepat sasaran berarti menyampaikan pesannya ya. Oke, nah ini penasaran kalau buat teman-teman yang masih bingung ya, main mapping karirnya itu ke arah fashion atau itu tuh nanti ke depannya prospeknya apa aja? Apakah jadi penjahit atau apa? Nah, ini kan Kak Mega sudah punya pengalaman, punya banyak relasi. Ya. Sebenarnya prospeknya di industri fashion ini gimana sih? Untuk teman-teman yang masih bingung nyari arah gitu. Seiring dengan perkembangan kurikulum Fashion Crafty Jakarta, kita mendidik murid kita untuk terbuka dengan 2 opportunity. Apa tuh? Satu berkarir, bekerja dengan orang, satu lagi membangun usaha, bisnis owner. Oke, emang realitanya gitu ya? Iya benar. Jadi setiap event di kelas presentasi pun kita selalu melakukan riset di kelas untuk students kita. Oke, kalau kamu lihat ini opportunity, ketika kamu kerja sama orang, potensialnya tuh apa sih yang bisa kamu dapetin sebagai pekerja? Gitu. Kalaupun kamu sebagai bisnis, sebesar apa kamu bisa menjadikan skill ini jadi income yang besar untuk bisnis ini tanpa kamu harus mengerjakannya menjadi as self-employee gitu ya. Jadi itu udah terlatih banget gitu. Tapi after all, di sini pun kita sangat terbuka. Jadi kayak kamu nanti lulus dari program short course kita, kamu mau yang mana? Itu ada pengarahannya lagi gitu. Dan as professional itu juga banyak sebenarnya. Bisa jadi fashion stylist, fashion illustrator, fashion designer, terus jadi orang yang menjalankan event-event fashion juga bisa. Jadi sebenarnya lingkup fashion tuh luas banget, nggak melulu cuma jadi bukan tukang penjahit. Iya, yang orang berpikir adalah kita benar-benar belajar fashion design, ujung-ujungnya jadi penjahit. Enggak. Luas ya. Luas. Asalkan kita mau berkembang, ya. Kemudian Kolaborasi. Nah itu penting banget ya, karena Kak Mega Sandra juga walaupun sudah punya pengalaman kerja, kemudian sudah bikin webinar, tapi tetap membutuhkan orang-orang untuk tetap berkolaborasi kan. Ya, itu kayaknya nggak akan pernah nggak dibutuhkan deh Kak. Iya. Even dari kita tumbuh kenapa bisa duduk di sini nih, itu karena kolaborasi mengantarkan kita dari satu pintu yang lain. Oke. Nah, makanya jangan kita menutup diri ya. Kalau kayak gitu, kalau kita menutup diri ya udah kita akan terkungkung di situ ya. Betul. Dan jangan pernah malu untuk ketok pintu sih. Itu yang aku pelajari dalam perjalanan hidup yang ya baru segini sih ya. Cuma maksudnya ternyata itu sangat berguna banget nih untuk sebagai pengusaha. Nggak cuma pengusaha, bahkan kalau kita mau scale up hidup kita deh, kita harus berani approaching duluan. Tapi dengan ngasih value ya. Value kita, kayak value-nya seperti apa. Oke, nah kita balik lagi ke sekolah ya tadi, atau sekolah desain ini. Nah, sekolah desain ini apa yang membedakan sekolah desain Kak Mega ini dengan yang lainnya? Kan ada yang menganggap ini sekolahnya kayak ini ya, kayak S1 atau kayak universitas kayak yang formal. Kan ini kan sebutnya formal dan non formal kan. Kali ini kan sebenarnya non formal ya. Nah, kok ada yang bisa seperti itu? Kenapa emang? Karena sebenarnya kita terkenal dengan program short course kita yang 8 bulan. 8 bulan ini semuanya dari A, dari yang benar-benar nggak tahu benang, nggak tahu mesin itu gimana bekerjanya, sampai dia bisa launching brand mereka, sampai mereka tahu arah mereka mau kemana, karakter kreatif mereka sebagai desainer tuh seperti apa. Jadi yang dipelajari dalam 8 bulan itu banyak. Ada fashion ilustrasi manual dan digital, ada yang namanya fashion business, fashion history dari zaman purbakala, baju kenapa bisa ada gitu ya, sampai sekarang pemutaran tren fashion itu rodanya seperti apa, fashion business, cloth 3D, terus juga semua teknik digital dan manual dipelajarin, jahit dari dasar sampai yang complicated seperti apa, itu dipelajarin dalam 8 bulan itu gitu. Kalau ngomongin USP kita tuh sebenarnya apa sih? Untuk kamu yang pengen membarter waktu, itu bisa banget dengan purchase kelasnya Fashion Crafty Jakarta, belajar dengan sangat pack, tapi ya harus komit dengan tugasnya segala macam. Tapi kamu dapet nih 8 bulan ini yang berkualitas gitu. Mungkin yang membedakan itu aja sih. Tapi after all, aku percaya banget semua institusi, semua fashion school, fashion course itu pasti punya USP yang memang bervariasi warnanya. Tapi kalau kita memang lebih ke arah kelengkapan dan waktu. Sama satu lagi, kolaborasi. Kolaborasi. Fashion Crafty Jakarta setiap tahun kita punya event-event besar yang memang mengedepankan kolaborasi. Bahkan kita selalu mengajarkan anak kita secara teknik approaching kolaborasi itu kayak gimana sih? Di industri kreatif ya lebih tepatnya. Itu kita nggak mungkin Kak tanpa kolaborasi, setuju ya? Betul.
Ya kan? Sampai akhirnya kita ngajarin gimana cara nge-approach pertama, kata-katanya seperti Mhm. apa, value apa yang kalian tawarkan. Nanti kalau mereka balas begini kita harus gimana. Itu sedetail itu. Diajarin juga? Diajarin Kak di kelas. Kita memang pendekatannya mungkin karena pembelajaran kita semi private. Jadi satu kelas maksimum 4 orang. Oke. Kita tuh sangat seperti apa ya? Seperti saudara banget nih sama Mhm. student-students kita. Seperti mentor iya, Mhm. tutor iya, semuanya deh ada di Mhm. situ gitu. Jadi tujuan yang selalu kita kedepankan adalah kolaborasi, bangun substansi sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Jadikan dunia ini tahu ada loh, ada anak sehebat kamu. Wih. Itu tuh yang selalu kita tanamkan. Nah, ini di balik orang anak-anak anak-anak didik yang hebat, pasti ada pengajar yang hebat dan Ih. timnya nih. Nah, ini gimana nih Kak Bener. Maiga Sandra ini ngembangun timnya? Ini tuh memang apa pengajar-pengajarnya? Mhm. Ini tuh praktisi atau memang guru di situ atau tutor atau dosen atau gimana sih sebenarnya mereka tuh? Untuk kursus Fashion Craft di Jakarta, basically semua tutor kita adalah praktisi. Oh, pantesan. Makanya sesuai dengan industri ya. Iya. Jadi kalau misalnya mereka bukan praktisi di industri lebih tepatnya Hmm. atau cuman sekedar oke, kita lulus tapi belum mempraktekkan apa-apa dalam industri kerja, itu kita nggak bisa. Oh, oke. Gitu. Jadi minimal dia sudah berkarir, bekerja, menghasilkan uang dari apa yang dia lakukan Mhm. dan jelas substansinya terbangun dengan baik, Mhm. baru kita mungkin kita yang approach, tapi kebanyakan kita menyeleksi sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi mereka akan apply. Kita ada yang namanya satu Fashion Tutor Association, Fashion Craft di Jakarta, di mana semua praktisi-praktisi yang sudah terkurasi ini, mereka akan kita inkubasi lagi dengan training-training, teachers training internal. Oh, keren juga ya tahapannya. Ya, Oke. jadi orang-orang keren ini justru it's such a pleasure ya untuk Oke. menjadikan mereka membangun mimpi bersama dalam mengajar di dunia fashion pendidikan ini. Biar punya standar ya belajarnya ya. Biar punya standar gitu, dan mereka juga happy untuk bertumbuh bareng-bareng. Hmm. Jadi mereka jago-jago banget di bidangnya, tapi mereka grounded banget Kak. Oh. Yang kayak, oh kalau mengajar tuh aku harus belajar lagi dari nol ya. Gitu. Oke. Gitu. Dan mereka mau belajar ketika mereka udah cukup, baru kita terjunin di kelas. Karena beda sih teman-teman kalau untuk jadi pengajar itu walaupun kita punya skill set yang bagus, tapi ketika kita mengajarkan pada orang lain itu perlu teknik-teknik khusus. Bener. Ya. Yes. Dan juga kita kan di dunia pendidikan ini ada yang namanya sertifikasi metodologi ya. Betul. Kita juga ikutan berpacu ke situ juga. Oh, udah punya sertifikasi. Punya sertifikasi itu tentunya harus ke situ kan. Oke, udah ini punya sertifikasi berarti udah keren nih ini. Nah, saya penasaran juga nih, Kak Mega Sandra ini kan sekarang lagi bikin bisnis sekolah, kemudian ngajar juga. Nggak ribet gitu. Atau tetap enjoy? Oh, challenge-nya pasti ada ya? Oke. Challenge-nya pasti ada. Karena di sini ada dua karakter yang berbeda nih Kak. As a business owner and as an educator. Oke. Ya kan? Gimana tuh perbedaannya? Perbedaannya karakter sebagai guru itu kan genuine. Bener-bener yang ada fase terhadap proses yang mengikuti students. Atau ini gini, ada kelembutan lah di situ dengan visi misi jangka panjang. Oke. Iya kan? Gitu. Nah, sementara di bisnis kita benar-benar dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat, cepat, responsible. Betul. Gitu. Flexible sometimes. Jadi dua karakter ini yang aku berpikir ini bertolak belakang awalnya. Tapi justru ketika bisa di-combine, aku bisa merasakan oke, gimana jadi tutor yang baik dengan visi misi sebagai business owner ini yang basically purpose-nya adalah si empathy ini lagi gitu loh. Okay. Oh ternyata kalau di-combine aku menjadi karakter baru juga gitu. Menjadi yang harapannya bisa lebih baik dengan dua responsible itu. Tapi paling penting di sini adalah empatinya itu ya. Empati. Empati itu kayak yang mudah tapi sulit juga sih sebenarnya yang kita lakukan kayak. Oh ya? Menurut saya. Okay. Empati itu memang kayak kita kan harus memahami kebutuhan student, kebutuhan customer kita. Bener. Kadang kita kalau kita tidak empati, malah kalau kali ini anggap seandainya kalau kamu sales, pasti akan wah enggak ini produknya bagus. Ayo beli. Ini saya kasih diskon. Nah, itu tidak memiliki rasa empati kan. Istilahnya dia tuh cuman pengen dia itu duitnya aja. Nah, tapi kalau empati kan kita menggali dulu kebutuhan mereka. Tadi saya dengar dari Kak Mega Sandra, gali dulu kenapa, kemudian apa nanti yang harus kita lakukan sehabis ini, kemudian dikasih tahu, oh ini nih kalau yang benarnya seperti ini. Nah, seandainya ini kayaknya cocok menggunakan ini. Nah, kan tidak kayak
hard selling banget juga. Tetapi kan itu sebuah empati yang mereka, oh ternyata dia butuh percaya tahu akan kebutuhan gue ya. Bener. Nah, Jadi kalau misalnya students baru masuk ke Fashion Crafty, itu mereka pasti akan masuk di tahap ngobrol sama student service kita. oh oke. As simple kayak, kamu kenapa mau masuk ke Fashion Crafty? Oke. Tujuannya tuh apa sih setelah ini gitu. Oh ternyata aku mau hobi doang. Oke, hobinya kita breakdown dulu nih, karena ternyata spesialis fashion kan banyak, ada fashion styling, ilustrasi segala macem. Detail tuh kita punya tuh masing-masing short course-nya tuh Kak, spesifik gitu. Jadi kamu yang mana harus yang bener-bener tepat untuk kamu gitu. Karena kita nggak mau ada yang namanya salah jurusan nih, seperti seperti aku dulu gitu kan. Tapi maksudnya ini adalah investasi seseorang yang mengorbankan waktu dan uangnya. Jadi mereka harus melewati fase student consultation ini dengan sangat-sangat clear. Oke. Pas udah dapet, aku butuh program yang itu karena aku tahu nanti setelah lulus aku ada bayangannya mau gimana. Baru deal ya, deal. Jadi nggak kita yang ngarahin program yang paling mahal atau yang paling murah. Jangan deh kesini aja gitu. Misalnya enggak, balik lagi kita tanya dulu kebutuhan dia apa. Oke. Berkaitan dengan itu, penasaran nggak nih teman-teman terkait dengan harganya nih? Kalau untuk teman-teman yang, Kak, saya itu sebenarnya basic banget, nggak tahu sama sekali dengan fashion, tapi saya ada ketertarikan nih, pengen belajar, kira-kira belajarnya start from berapa? Kan kalau kita sekolah, kuliah mahal, belajar sama desainer-desainer terkenal, apalagi workshopnya puluhan juta. Ya kan? Nah, dari Kamika sendiri gimana nih dari Fashion Crafty ini? Kalau untuk Fashion Crafty sendiri kita terbagi 3 ya. Satu workshop. Workshop tuh one day workshop yang sesimpel kamu kalau lihat di website kita tuh ada yang namanya list produk apa aja, tapi dalam 1 hari itu pasti kamu bisa bawa pulang. Bener nih pasti nih. Bisa kan? Pasti bisa. Walaupun saya sekarang misalnya kan anak teknik, kan teknik kan kaku nih buat ngejahit. Bisa nih? Bisa. Murid-murid kita tuh yang ikutan workshop kayak anak pertambangan, kedokteran, segala macam yang emang mereka nggak tahu nih megang mesin jahit itu gimana gitu. Tapi kalau kita udah mention di situ one day workshop, pasti kamu akan bawa pulang produk itu. Hasil kita sendiri berarti ya? Yes, hasil kamu sendiri gitu. Sebenarnya berarti kita sangat-sangat confident ya untuk melihat semua peserta kita tuh pasti bisa. Itu sih sebenarnya jadi tantangan guru Fashion Crafty. Oh, itu tantangan dari gurunya harus bisa, tapi teman-temannya yang ikutan tapi kita ada bisa. Kuncinya, ya benar. Jadi pasti bisa. Nah itu workshop ya, startingnya dari 400.000. Itu kita ada. Murah ya, segitu ya? Online dan offline itu ada variasinya gitu. Di atas itu pastinya juga ada, tergantung kesulitan. Terus kedua kita ada yang namanya short course. Short course itu kursus-kursus singkat yang mungkin 2-3 bulan gitu. Kamu udah capai portfolio kamu sendiri. Dari yang nggak bisa sampai bisa gitu. Itu kayaknya jingle kita ya, nggak bisa sampai bisa gitu. Terus ada satu lagi yang namanya intensif program yang 8 bulan tadi. Jadi untuk kamu itu yang paling terakhir lah, yang paling lengkap. Itu paling lengkap, paling lengkap banget, semuanya ada di situ. Ibarat tuh kayak, bisa dibilang kuliah negeri 4 tahun kali ya. Diringkas di situ ya. Diringkas, tapi of course dalam 8 bulan ini begitu pack ya, luar biasa. Dan ilmu nggak akan pernah cukup gitu. Tapi dari 8 bulan ini cukuplah untuk kamu melanjutkan mau kemana lagi dengan sangat-sangat serius. Bahkan dari situ kita mengalokasikan students kita untuk langsung magang. Kelas magang di brand fashion yang memang mereka tuju sesuai dengan identity brand mereka. Oh, diarahkan. Diarahkan. Wih, keren. Karena tadi kolaborasi tadi ya. Ya, sudah. Karena di kolaborasi itu. Oh, Fashion Crafty itu juga ini loh. Kita aktif dengan event-event, salah satunya namanya B2B Connect bersama Asian Pacific Rayon. Jadi kita menghubungkan para pembisnis UMKM fashion, terutama yang memang retail itu luar biasa besar gitu loh. Jadi nanti kita undang pembicara-pembicara di situ yang jauh lebih pionir dari mereka semua untuk berbagi ilmu. Oh. Gitu. Jadi sehingga kolaborasi inilah yang membuat semakin luas. Apalagi setiap tahun kan juga Fashion Crafty banyak event-event kolaborasinya kan. Iya, selalu seru aja sih kolaborasi itu. Oke, berarti di sini kalau event-event ini biasanya diadain berapa kali sih dalam setahun? Atau event yang paling terdekat deh gitu? Kalau B2B itu luar biasa paling sering ya harusnya ya perencanaan kita. Jadi kalau untuk UMKM di sini yang punya brand fashion mau ikutan nanti ke kegiatannya B2B Connect bersama Asian Pacific Rayon, itu bisa langsung kontak Fashion Crafty Jakarta karena emang free. Oh, gratis? Emang free, tapi kita harus tahu keaktifan brand kamu. Jadi better disarankan yang sudah memang aktif nih brandnya. Bukan coba-coba dulu ya? Bukan coba-coba dulu gitu. Atau yang mungkin belum launching sama sekali misalnya atau gimana, tapi after all
ini jatuhnya seperti mini incubation lah Oh iya iya. gitu. Terus kalau yang fashion show kita setahun sekali ada Fashion Craft Festival. Itu di mana tuh? Kita beda-beda. Jadi Oh. tahun pertama kita ada di mall Trans Studio Mall Cibubur. Terus kita juga ada waktu itu bersama Gajah Mada. Terus juga tahun ini kita insya Allah ada di salah satu museum juga. Nanti Wis. kita update lagi deh. Sama satu lagi yang sangat-sangat aktif kita di Fashion Photoshoot Project. Itu paling seru. Itu adalah kolaborasi industri kreatif yang paling gimana ya? Semua fotografer ada di situ yang memang mau berkolaborasi. Mereka keren-keren semua, model, makeup artist, designers, dan terutama designers-designersnya itu kita dari internal kita, murid-murid kita yang bagus-bagus, itu kita ajakin kolaborasi sama mereka. Tujuannya itu sebenarnya. Oh. Sebegitu seriusnya kita mengantarkan anak-anak kita kolaborasi dengan kita menciptakan event itu. Oke, berarti di sini memang Fashion Craft di Jakarta ini sudah bikin ekosistemnya ya untuk Setuju. bekerja, untuk berkarir. Nah, kalaupun berbisnis sih udah ada ya Itu ekosistemnya ya. kata-kata yang tepat sih Kak. Emang itu tujuannya, kita menciptakan ekosistem. Wih, luar biasa lengkap nih. Jadi yang disia-siakan. Menjahit 1000 pulau itu tuh apa sih? Wow. Pemberdayaan itu apa tuh? Oh, menjahit Itu gimana tuh? Nusantara 1000 pulau. Menjahit Nusantara 1000 pulau. Wih, kayak presiden ini. Emang itu pengennya. Bercanda. Mengganti apa meneruskan ya? Iya. Meneruskan jejaknya Megawati ya. Bener. Karena Nama aku Megawati tahu Kak? Hah? Nama aku Megawati. Nama aslinya. Iya. Oh. Megawati. Jadi Megawati 2 kalau aku jadi Megawati dua. presiden. Iya. Coblos ya. Penerus ini ya, penerus presiden perempuan yang kedua. Bener. Mudah-mudahan. Oke. Baik, nah itu maksudnya kayak gimana nih? Kok Oke. ada Nusantaranya sampai bisa itu pemberdayaan atau apa sih? Aku pengen banget bikin pelatihan ke daerah, Oke. ke pulau-pulau lebih Mhm. tepatnya. Karena menurut aku banyak banget bagian-bagian yang masih tertinggal. Oh iya, sepakat itu. Jadi sebenarnya balik lagi ya, karena aku ada panggilannya pengen banget bermanfaat, berdampak, Mhm. apalagi sama perempuan. Mhm. Aku tuh kayaknya lebih attached deh gitu, ketemu perempuan sama perempuan gitu. Jadi di mana akhir tahun lalu aku ke Raja Ampat dan aku melihat di situ justru banyak laki-lakinya yang aktif bekerja, terus muncul gitu ya, ngurusin homestay segala macem sebagai nelayan. Tapi ternyata aku bertemu dengan perempuan yang sangat pemalu di sebuah pulau terpencil gitu. Aku melihat di situ, terus aku langsung bilang sama pasanganku saat itu gitu. Jadi aku bilang kayak, wah aku harus kembali lagi nih. Aku harus membuat pelatihan di sini. Mungkin ini adalah panggilan terdahulu yang memang ditunjukkan kalau aku harus buat pelatihan di sini. Gitu. Tapi kayak agak nggak mungkin ya sebenarnya, karena aku nggak punya relasi sama sekali ke Papua. Tapi karena di situ aku suka ngobrol sama orang, ketemulah sama orang yang memang kerja di Kementerian Perikanan. Randomly orang Bogor. Gitu. Namanya Kin. Hai Kin. Gitu. Tapi long story short, baru aku realisasikan di tahun ini. Dimana? Apa hubungan dari Kementerian Perikanan ke Raja Ampat itu dengan fashion ya? Oh, tapi karena di situ aku udah langsung tahu aku mau bikin pelatihan fashion. Oh, oke. Gitu. Jadi pas ketemu dengan si Kin ini, kita semakin dekat baru dirasasikan tahun ini. Aku ngobrol sama dia, aku pengen merealisasikan nih beneran kegiatan pelatihan itu gitu. Kamu tahu nggak koneksinya? Gitu. Karena Fashion Craft di Jakarta udah waktu yang tepat menurut aku untuk kita bisa giving back dengan cara sebesar ini. Terus akhirnya dia bilang dia nggak tahu, tapi dia berusaha mencari tahu. Akhirnya kita berkolaborasi dengan namanya Blood. Oh, Blood apa tuh? Blood itu nanti bisa searching lagi kita ya. Tapi yang jelas Blood itu ada sebuah lembaga yang dimana mereka menghandle secara finance juga untuk orang-orang yang pengen liburan di Raja Ampat atau sekitarnya. Ntar kita ada bayar tiket masuk di situ. Nah, jadi mereka yang mengelola secara keuangan itu juga salah satunya, dan juga pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Intinya yang tadi yang sebutin kolaborasi itu ya. Yes, ini itu kolaborasi. program kolaborasi ya. Program kolaborasinya itu. Tapi itu secara dasarnya memang social movement kita yang memang kita pengen jadiin tahun ini itu adalah yang pertama. Setiap tahunnya akan ada dan pulau-pulaunya beda-beda. Sampai 1000 pulau ya. Sampai 1000 pulau. Mungkin aku juga ngelihat Kak, ada sebuah potensial untuk bersama Otka ke sana. Widih, luar biasa, langsung masuk. Waduh. Jadi aku bener-bener bersama temen aku namanya Mawar, dia Miss Tourism, dia sangat bagus bahasa Inggrisnya segala macam, dan kita ternyata selain melatih perempuan di sana, kita suka sama anak-anaknya juga. Jadi kita suka bermain sama anak-anaknya, dan kita melihat ada keterbelakangan secara bahasa Inggris.
Menurut Menarik. aku itu penting banget ya bahasa Inggris ini, sehingga aku sebelum ketemu Otka nih, aku udah sama temen aku ini udah kayak oke, next kita bikin pelatihan sekalian untuk anak-anaknya dan sekalian memberikan keterampilan bahasa. Bersyukur banget ketemu Otka. Alhamdulillah. Makasih banget ya Kak Moni. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa Iya. juga memberikan dampak juga kan, sama-sama kita harus memberikan dampak kan. Betul. Oke. Ini agak ditodong ya. Baru pertama kali podcast yang seperti ini nih. Oke, namun tapi ini Oke. memang kegiatan social improvement yang bagus karena pada dasarnya kan kita juga harus empati tadi, melihat kondisi sosial juga kan tidak semua bisa merasakan. Kalau dulu mungkin teman-teman yang sudah berada ya bisa merasakan belajar bahasa yang proper, bisa belajar menjahit yang proper, tapi untuk teman-teman yang jauh di sana butuh skill improvement dan sebagainya kan mereka Bener. aksesnya cukup terbatas kan. Sebenarnya kalau ngomongin bahasa kan kebutuhan semua orang ya. Bahasa Benar banget. dasar banget bahasa Inggris deh. Gitu. Minimal. Tapi kalau bisa ya sebanyak-banyak bahasa lebih bagus lagi ya. Betul. Dan ternyata yang aku lihat kalau bisa semua pelatihan dari seluruh daerah terpencil tuh minimal belajar bahasa Iya. asing sih. Itu Sepakat. paling dasar soft skill-nya. Betul. Karena memang banyak sekarang industri-industri terutama dari Tiongkok atau Chinese ya Oke. yang datang ke daerah-daerah. Satu, untuk bikin bisnis itu kan ada yang sifatnya pertambangan, ada wisata, ada fashion dan banyak garment dan sebagainya kan. Itu rata-rata orang Korea, orang China. Dan ketika mereka punya kemampuan bahasa Iya. mereka sendiri, mereka akan menghargainya. Iya benar. Dan banyak juga story-story orang-orang datang ke sini yang podcast, mereka itu sebenarnya kemampuan skill untuk misalnya secara, kan ada perusahaan di garment misalnya, dia nggak bisa sebenarnya menjahit secara itunya, cuman tahu bagaimana prosesnya aja, kemudian bahan-bahannya dan sebagainya, dan punya kemampuan bahasa Korea dan Mandarin, ternyata dia bisa naik level Iya benar-benar. karena dia karena punya kemampuan bahasa dan dia tahu apa yang dilakukan oleh teman-temannya di bidang produksi. Benar, Nah, dan itu dia bahkan naik karir path-nya bagus gitu. Iya, Nah, artinya memang kemampuan bahasa itu penting dan skill juga kita harus upgrade juga. Jangan hanya fokus kayak kami kesana sekarang saya fokusnya fashion, tapi sebenarnya kita harus juga mengembangkan kayak edukatornya, kemudian kayak ini relasinya juga gimana, kembang negonya gimana. Nah, ini sebenarnya kayak nego juga sebenarnya kan. Nah, ini direct approach. Nah, ini juga perlu nih ya teman-teman pelajari gitu ya. Nah, tapi ke depannya saya pengen tahu kira-kira target dalam waktu ya jangka panjang untuk 10 tahun ke depan lah. Nah, Wow. kira-kira apa nih targetnya dari Kamega Sanda dan Fashion Craft di Jakarta ini? Serius, kita pengen Oke. punya satu space yang benar-benar sentral, Oke. di mana di situ segala hal lengkap dari fasilitasnya dan juga dari segi prestasi yang lain. Kita pengen banget mengembangkan si kolaborasi ini Oke. untuk melihat apakah ini akan menjadi formal education atau enggak. Menurut aku itu mungkin seiring berjalan kita bisa lihat lagi nanti. Tapi secara tujuannya adalah aku ingin semua student-student Fashion Craft di Jakarta ini, termasuk kita semua ya, instruktur tutor association ya, itu punya jembatan yang sangat mudah berkolaborasi dengan industri kreatif luar. Gitu. Jadi misalnya nih, ternyata Fashion Craft di Jakarta itu punya relasi ke Perancis. Jadi ntar mereka tinggal kolaborasi aja gimana kita connection. Pasti tetap juga dengan yang namanya kurasi. Tapi setidaknya sangat mudah loh. Betul. Gitu. Jadi misalnya mau ke Turki atau apapun itu, mereka berkolaborasi dengan artis sana atau dengan desainer sana, ntar dia kesini segala macam. Jadi aku pengen kayak ngomongin lintas negara berkoneksi itu begitu sangat mudah dan wajib di Fashion Craft di Jakarta. Itu goalsnya. Oke, jadi bikin ekosistem fashion di Jakarta ya. Wih, luar biasa. Nah, terakhir, pesan buat teman-teman yang saat ini lagi struggling ataupun lagi, wah ini saya bingung nih Kak, harus ngapain dalam karir. Apakah saya harus di fashion atau saya enggak? Nah, bolehlah pesan-pesannya untuk Sobat Otka. Ini semua sangat berat ya pertanyaan ini. Aku yakin buat semua orang. Berdasarkan pengalaman lah. Bener-bener. Karena kita semua selalu bertumbuh ya. Tapi yang bisa aku suggest adalah satu, jangan pernah yang namanya terlalu sayang atau terlalu keras sama diri sendiri. Di breakdown lebih ke arah kita harus terima input. Kadang-kadang kita harus pecut diri kita. Oke. Gitu. Tapi kita juga harus tahu cara mengapresiasi diri kita dengan jujur. Sehingga yang namanya validasi atau hal-hal eksternal yang kita nggak ngerasa jujur ngelakuinnya, sehingga bisalah terjadi yang namanya salah jurusan atau kayak maunya mamah apa, maunya papah apa, gitu ya. Itu kita jadi lebih tahu, kenalin diri sendiri lah intinya seperti itu. Dan cari yang namanya purpose in life.
Karena dengan purpose in life ini, mau sebesar apapun struggles yang ada, dan itu pasti ada, tapi you can still stand on your foot gitu loh. Jadi Oke. kayak bener-bener kayak berdiri di kaki sendiri, tetap maju aja, semua akan berlalu. Oh, sama terakhir, selalu berhusnuzon sama Allah. Wih, luar biasa. Itu yang menurut aku selalu menyelamatkan aku sampai di hari ini. Jadi setiap ada obstacles, aku nggak pernah percaya obstacles ini ada cuma buat sia-sia gitu loh, Kak. Jadi obstacles ini ada karena Allah mengasih, nih kamu harus belajar di bagian sini ya. Karena kalau kamu nggak belajar sini mungkin ada batu yang lebih besar dan kamu nggak bisa hadapin. Oke. Jadi ini harus belajar, ini lewat, yang ini jadi bisa enak. Karena Oke. setiap obstacles tuh kayak namanya juga tantangan ya. Betul. Ada yang harus dinaikin kan. Tapi kalau udah di atas itu enak cuy. Jadi lewatin ke atas, jangan malah kayak lewat bawah aja lah gitu. Kan lebih jauh ya muternya ya. Betul. Dan itu nggak ke atas lagi. Itu analoginya. Oke. Itu pesan aku sih. Luar biasa. Untuk teman-teman, ini kisahnya luar biasa menarik. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang menonton, jangan lupa untuk like, kemudian komen, sama yang paling penting adalah share kepada teman-teman yang mimpinya juga sama gitu ya, untuk sukses, tapi masih bingung, masih, aduh saya nggak bisa jadi ini, saya nggak bisa jadi ini. Sebenarnya kisah-kisahnya Kak Mega Sandra ini bisa mencerminkan teman-teman bahwa itu tergantung mindset teman-teman. Tergantung mindset teman-teman, tergantung lingkungan teman-teman, dan tergantung dari diri teman-teman itu mengenali potensi diri teman-teman sendirinya. Ya, maka dari itu teman-teman silahkan share video ini, dan bagi teman-teman yang ingin misalnya kisahnya diangkat di podcast Cerita Otka, pengalaman studi, pengalaman karir, bangun bisnis, atau apapun yang bermanfaat bagi teman-teman untuk diceritakan, silahkan komen aja atau langsung hubungi yang ada di deskripsi ya. Nanti kita akan undang di podcast Cerita Otka selanjutnya. Saya Kang Man dan Kak Mega Sandra pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Cerita Otka selanjutnya. Oke. Thank you. Thank you juga, Makasih Kak. banyak, Kak. Sama-sama.